Salam sehat dan salam sejahtera. Halo, perkenalkan saya Marta Putar dengan fokus bidang minat pengajaran yaitu bidang epidemiologi. Hari ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dengan bobot 2 SKS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ringkas tentang deskripsi singkat mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, kemampuan yang diharapkan, serta materi pembelajaran epidemiologi penyakit tidak menular. Adapun yang menjadi deskripsi singkat mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular adalah epidemiologi penyakit tidak menular itu merupakan lanjutan mata kuliah epidemiologi dasar yang di dalamnya membahas tentang pengertian epidemiologi penyakit tidak menular terkait transisi epidemiologi dan transisi demografi serta penanggulangan penyakit tidak menular. Selain itu, juga membahas tentang bagaimana faktor risiko, upaya pencegahan dan penanggulangan PTM, dan juga contoh kasus penggunaan epidemiologi pada penyakit tidak menular seperti pada hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, mental health, dan juga injury. Serta konsep dan aplikasi posbindu penyakit tidak menular dan juga perilaku cerdik cegah PTM. Nah, yang menjadi kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang konsep posbindu PTM serta perilaku cegah PTM dengan perilaku cerdik pada pertemuan kali ini. Dan yang menjadi materi pembelajaran adalah latar belakang konsep posbindu PTM, langkah penyelenggaraan posbindu PTM, pelaksanaan posbindu PTM, dan juga perilaku cerdik cegah PTM, serta pembinaan posbindu PTM. Penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Di antaranya, dalam proses delivery, penggunaan materi perkuliahan dan sumber referensi dengan menggunakan update sumber seperti petunjuk teknis pelaksanaan posyandu lanjut usia dan posbindu PTM terintegrasi oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, diantaranya dengan secara langsung pada saat pelaksanaan perkuliahan, kemudian juga dengan interaksi melalui e-learning unjah, serta penyebaran tugas ke sosial media sebagai langkah diseminasi dan juga informasi hasil tugas diskusi mahasiswa seperti TikTok dengan sasaran masyarakat yang lebih cepat dapat disampaikan. Selanjutnya, untuk proses assessment, sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator itu sudah diatur sesuai dengan RPS. Di antaranya, di mana pertama adalah basis evaluasi penilaian aktif partisipasi dengan menilai bagaimana apakah mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di kelas dengan dalam sesi presentasi, dalam sesi tanya jawab ataupun mengemukakan pendapat. Selanjutnya, sistem assessment selanjutnya adalah dengan basis evaluasi penilaian hasil proyek. Nah, di sini dengan pembuatan makalah dengan melihat kualitas makalah, kedalaman isi, ketepatan isi, kelengkapan referensi, dan juga bagaimana kualitas penggunaan bahasa dan penilaian makalah dari segi substansi, format penulisan, pendahuluan, tinjauan teoritis, dan metodologi. Nah, yang menjadi referensi juga ataupun yang menjadi sistem penilaian lanjutan adalah dengan evaluasi penilaian kognitif berupa melalui tugas dengan misalnya mencari review literatur terkait topik, kemudian kuis, dan juga UTS serta UAS. Demikianlah penyampaian dari saya. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran materi kuliah yang saya ambil. Terima kasih. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya siang ini, Dek? Di hari yang indah ini. Ya, semangat ya. Semangat. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-15 terkait tentang konsep posbindu PTM serta pengaplikasian kegiatan posbindu. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai perkuliahan kita mulai dengan doa.
menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya masih ingat ya materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang epidemiologi pengendalian rokok, ya. Apa itu rokok? Ya, definisi rokok menurut Peraturan Menteri Kesehatan PMKRI nomor 56 tahun 2017, bahwa rokok itu adalah salah satu produk tembakau, ya. Ini maksud dibakar, bisa dihisap, ataupun dihirup, termasuk kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya. Nah, kita tahu sudah bahwa rokok itu sendiri juga punya manfaat, bukan manfaat ya, bahkan kerugian ya yang bisa dibawa dengan mengkonsumsi ataupun menghisap rokok ya. Kalau kita lihat sendiri, tembakau itu membunuh hingga setengah dari penggunanya. Tembakau itu juga menyebabkan berbagai jenis penyakit, juga bahkan kematian. Nah, lebih dari 80% dari 1,3 miliar pengguna tembakau dunia tinggal bahkan di negara berpenghasilan menengah, ya. Itu berdasarkan data WHO. Itu sudah kita bahas di minggu tersebut. Nah, untuk cara berhenti merokok juga setidaknya ada 3 cara, ya. Sudah kita bahas juga, itu ada berhenti merokok seketika, kemudian juga ada dengan menunda, ya, menunda berapa jam, kemudian bahkan kita juga bisa dengan cara ketiga, pengurangan, ya. Ya, itu sudah kita bahas terkait dengan bagaimana epidemiologi pengendalian rokok di minggu lalu. Nah, minggu ini kita membahas apa nih? Kalau di awal perkuliahan kita sudah juga sama-sama ya diskusi dan juga memastikan materi-materi apa aja yang mau akan dibahas di pertemuan ini sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan. Itu kita akan bahas tentang konsep Posbindu PTM serta pengaplikasian kegiatan Posbindu. Sudah pernah dengar kira-kira Posbindu PTM adik-adik? Kalau Posyandu sering ya? Sering. Ada yang pernah ke Posyandu? Ya, Posyandu kira-kira ada Posyandu itu untuk anak-anak aja atau gimana? Untuk anak-anak aja, Bu. Anak-anak aja. Sebenarnya ada juga Posyandu lansia ya. Nah, ini untuk Posbindu PTM memang kalau di masyarakat umum sangat terkenal dan jalan programnya itu juga diketahui paling banyak sebenarnya adalah Posyandu untuk anak-anak ya. Tapi sebenarnya Posyandu untuk lansia juga ada. Nah, apa kaitannya dengan Posbindu PTM? Menurut petunjuk teknis pelaksanaan Posyandu lanjut usia dan Posbindu PTM, ini akan terintegrasi kegiatannya berdasarkan Kementerian Kesehatan tahun 2021. Jadi perkembangan kegiatan yang diintegrasikan ya, itu harapannya memang bisa membawa hal yang positif. Jadi kalau pernah dengar Posbindu PTM, jelas bahwa Posbindu ini untuk menangani penyakit tidak menular. Kenapa dengan penyakit tidak menular? Nanti kita akan lihat latar belakangnya ya. Perkembangan bahkan juga burden disease ya, beban ganda untuk pemerintah negara untuk menghadapi masalah kesehatan tidak hanya penyakit menular tapi juga penyakit tidak menular. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan membahas terkait konsep Posbindu PTM adalah apa yang melatar belakanginya, ya. Kemudian juga konsep Posbindu PTM, kemudian langkah penyelenggaraan Posbindu PTM, pelaksanaan Posbindu PTM, pembinaan dan perilaku cerdik cegah PTM. Jadi tambahan materi perilaku cerdik cegah PTM ini sebenarnya dalam Posbindu PTM itu sendiri itu adalah bagian dari cerminan kegiatan Posbindu ya, seperti cek kesehatan berkala ya, C-nya dari perilaku cerdik itu juga bagian dari konsep Posbindu. Jadi kita lihat ini adalah program-program yang ditujukan untuk bagaimana kita bisa menurunkan angka kejadian PTM itu sendiri. Oke, sebelumnya di pertemuan juga materi-materi sebelumnya juga sudah dibahas tentang epidemiologi hipertensi, epidemiologi stroke ya. Jadi berbagai jenis penyakit tidak menular yang memang di Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakangnya ya, apa yang menjadi latar belakangnya. Nah, arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam RPJMN ini tahun 2021
sampai 2024 itu adalah pembangunan berwawasan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage ya. Dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif ya. Jadi SKM itu lebih banyak porsinya memang untuk upaya promotif dan preventif, dan kita bagian dari arah kebijakan pembangunan Indonesia ya dalam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan dengan mengedepankan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sendiri ya apa yang menjadi masalah di sini, masalah kesehatan yang erat kaitannya dengan lansia ya, juga penyakit kronik degeneratif. Kalau dilihat dari data Riskesdas 2018, ya, Lans akan membahas terkait konsep Posbindu PTM adalah apa yang melatar belakanginya, ya, kemudian juga konsep Posbindu PTM, kemudian langkah penyelenggaraan Posbindu PTM, pelaksanaan Posbindu PTM, pembinaan, dan perilaku cerdik cegah PT, latar belakangnya. Nah, arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam RPJMN ini tahun 2020 sampai 2024 itu adalah pembangunan berwawasan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage ya. Dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif ya. Jadi SKM itu lebih banyak porsinya memang untuk upaya promotif dan preventif, dan kita bagian dari arah kebijakan pembangunan Indonesia ya dalam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, nah selanjutnya kalau dilihat ya, kalau tadi dikatakan ini harapannya bisa sampai ke masyarakat, bisa masyarakat rasakan, bisa masyarakat manfaatkan kegiatan Posbindu ini. Kalau kita lihat untuk jumlah Posbindu PTM per Desember 2016 itu adalah 19.425 ya. Jadi masih sekitar 15% dari target keadaan ataupun jumlah Posbindu di Indonesia. Dan ini sedikit meningkat ya di tahun dari 2016 ke 2017 itu dari 19.425 menjadi 33.679 Posbindu atau dalam persentasenya adalah 24,9%. Jadi di sini bisa kita lihat juga distribusi ya masing-masing jumlah Posbindu di daerah di Indonesia. Jadi harapannya memang bertambah, baik itu secara kuantitas, harapannya juga kualitas ya dari kegiatan Posbindu PTM itu sendiri. Nah, kalau kita lihat selain tadi hal yang melatar belakangi dan bagaimana perkembangan Posbindu PTM itu sendiri, kita lihat sebenarnya apa sih Posbindu PTM? Ya, Posbindu PTM itu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ya, ini termasuk UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM yang berada di bawah pembinaan Puskesmas. Sasarannya siapa ya? Jadi orang yang ikut dalam Posbindu PTM itu siapa sih, ya kan? Ya, harapannya sasarannya adalah kelompok masyarakat yang sehat ya, beresiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun nih. Adik-adik istirahat cukupnya berapa lama? Coba ada yang memberi pendapat berapa lama tidur satu hari? Ya, silakan. Andi Husna berapa jam, lama? Ya, Andi Husna berapa lama, Andi? Tidurnya satu hari? 6 sampai 7 jam, Bu. 6 sampai 7 jam. Baik, kalau kita lihat 6 sampai 7 jam ini range-nya di 60 tahun ke atas ya, Andi ya. 40 sampai 60 tahun ke atas ya. Kalau misalnya range-nya 18 sampai 40 tahun sebenarnya 7 sampai 8 jam. Ya, terkadang ya karena kita begadang itu seringnya kita sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan umur kita, istirahat kita ya kan. Saya juga seperti itu. Kadang atau bahkan kebanyakan gitu ya, lagi nggak ada jadwal kuliah ataupun misalnya lagi liburan, akhirnya bisa sampai 12 sampai 14 jam per hari tidur ya. Jadi bangun, tidur, makan, tidur lagi gitu ya, kata Mbak Surip. Jadi pola kita sebenarnya pola usia anak 1 sampai 8 bulan bahkan ya. Padahal kita usia kategori 18 sampai 40 tahun. Jadi istirahat yang cukup ini disesuaikan dengan kualitas umur kita ya. Jadi
harapannya juga selain juga kuantitas jam tidur kita juga harapannya bisa menyesuaikan dengan kualitas tidur kita. Jadi itu istirahat yang cukup. Selanjutnya, kelola stres di sini adalah segala hal yang berhubungan dengan perubahan yang akan menimbulkan stres. Jadi cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat, ya. Sebenarnya ini klise banget ya, tapi apa yang ada di sini itu harusnya kita laksanakan. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa membicarakan keluhan dengan orang yang bisa dipercaya, ya. Kita bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kalaupun misal kita ada masalah, kita bisa berpikir positif, menenangkan pikiran dengan relaksasi, meningkatkan ibadah, ya, dan meningkatkan kedekatan kita pada Tuhan, ya, juga dengan aktivitas kita bahas. Baik, itu saja yang sudah kita bisa disampaikan hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Terkait Posbindu PTM dan bagiannya adalah perilaku cerdik cegah PTM. Silakan. Ya, silakan, Dek. Ya, Unit. Oke, oh Yunita, silakan Yunita, dia Stanti, silakan. Dia ngechat ya, boleh-boleh, silakan. Ini ya, melalui chat ya. Baik, pertanyaan Yunita di sini izin bertanya terkait pelaksanaan Posbindu PTM dan sebenarnya apa sudah berjalan sesuai dengan targetnya, Bu, dan apa peran kami sebagai mahasiswa dalam ikut serta program Posbindu PTM baik via chat ya. Jadi ya, kalau dilihat pelaksanaan Posbindu PTM tadi ya, sebenarnya masih kurang ya. Kalau dilihat tadi ya, persentase kehadiran Posbindu PTM itu masih persentasenya di awal sudah disampaikan dari 2016 ke 2017 itu persentasenya masih di bawah 50%. Jadi di sini di tahun 2016 masih 15%, kemudian kalau di 2017 masih 24,9%. Harapannya ya, Posbindu PTM ini kan bisa mewakili setiap tempat ya dengan sesuai target seperti itu. Sehingga pengendalian ya penyakit tidak menular tadi, pencegahan penyakit tidak menular ini bisa dilaksanakan juga jadi bagian dari kegiatan Posbindu PTM. Jadi sebenarnya terasa juga ya dengan kita, ada nggak Posbindu PTM di daerah kita yang aktif ya, masih kurang ya, belum terasa ya. Bahkan tadi kok ada Posbindu PTM, berarti masih belum ada terasa di lingkungan sekitar kita seperti itu ya. Jadi memang menjadi PR bersama untuk Posbindu PTM. Kalau ditanyakan apa yang menjadi peran kita ya dalam Posbindu PTM, ya kita sebagai salah satu sasaran target Posbindu PTM. Ya, karena kita udah usia lebih dari 15 tahun ya. Ada yang masih 12 tahun mungkin di sini? Enggak ya, sudah lebih dari 15 tahun ya. Oke, jadi baik itu dalam keadaan sehat tadi, baik itu atau dalam keadaan resiko, dikatakan beresiko bagaimana? Kalau misalnya IMT-nya lebih dari 25 gitu ya, sudah kategori overweight, bahkan obesitas, tahap 1, 2, nah itu juga termasuk resiko dan berbagai jenis resiko lainnya. Atau bahkan kita sudah dalam kondisi sakit seperti itu juga menjadi sasaran dari Posbindu PTM. Jadi mahasiswa itu juga harapannya bisa berkontribusi ketika memang Posbindu PTM ada, kita bisa hadir ya sebagai peserta Posbindu PTM, itu langkah awal. Kemudian kalau dikaitkan dengan perilaku cerdik PTM ya, kegiatan itu juga sebenarnya ada di dalam Posbindu PTM dan kita melaksanakannya sebagai mahasiswa sebetulnya ya. Kita sudah terpapar, sudah tahu apa itu perilaku cerdik tadi ya, yang menjadi bagian untuk Posbindu untuk cegah PTM, maka kita bisa laksanakan dari tiap hari. Jadi peran kita bisa ikut serta melaksanakan perilaku cerdik PTM dan sebagai juga ikut serta sebagai sasaran Posbindu PTM. Jadi kalau ada Posbindu PTM kita ikut. Bahkan kita bisa menginisiasi Posbindu PTM di kampus kita, ya kan? Kan mantap gitu ya kalau misalnya jadwal tadi sekali sebulan, Yunita ternyata sebagai kader penggerak gitu ya, meng-WA teman-teman sivitas akademik, ayo hadir untuk Posbindu PTM. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, cek kesehatan berkalanya tadi, apakah memang ada risiko, bisa dilakukan rujukan seperti itu ya, sesuai dengan tadi pedoman juknisnya gitu ya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Yunita. Bagaimana? Bisa?
Baik, pertanyaannya mantap. Apa sih actionnya gitu ya kalau kita belajar ini khususnya sebagai mahasiswa kesehatan? Oke, ya komentarnya sangat sulit untuk istirahat yang cukup Bu. Keseringan begadang jadi tidur sehari hanya 5 jam ya. Saya tahu Yunita ya. Masih 5 jam Yun. Memang produktif ya Yun. Kamu ngerjain apa, ngolah data segala macam, ngerjain tugas ya. Berbagai kegiatan positif, tapi memang tetap harus istirahat yang cukup Yun. Tadi kalau dilihat Yuni tadi cuma 5 jam, bahkan yang 60 tahun ke atas itu 7 jam masih ya, 6 jam ya. Jadi tidak belum sesuai umur ya Yun. Coba sesuaikan kembali ya untuk kesehatan sekarang ya. Apalagi penyakit tidak menular ini kan dia untuk penyakit yang kronis ya. Bisa dampaknya lama baru terasa. Oke, terima kasih. Baik, siap Bu, harus diperbaiki. Betul Yun ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik ya, sangat bagus oleh Yunita. Kalau tidak ada lagi kira-kira? Nah, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan kuis ya melalui Kahoot di Zoom. Di chat tadi sudah saya sampaikan. Silakan sudah masuk di Kahoot adik-adik. Silakan akses kahoot.com, pinnya 5794442. Ini saya kirim lagi nih di chat. Silahkan boleh diaksesnya ya. Nggak terasa kuisnya ya, tapi lebih kepada game. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Untuk absensi sesuai dengan kode tadi yang sudah saya share ya. Silahkan disiapkan diakses ya absensinya. Sudah nampak di layar Kahoot-nya, nampak ya? Karena nanti dari sini pertanyaannya. Sudah ya? Aisyah, nampak Aisyah di layar? Sudah Kahoot-nya? Belum? Sudah? Sudah? Belum Bu, masih loading. Oke. Mungkin sinyal kali ya. Bentar lagi. Tari Indah, nampak Dek? Nampak Bu. Oke, baik. Masih beberapa nih, masih 13, yuk gabung yuk. Tahu sudah bisa kita mulai? Ya, masuk Andi Husna, Nabila. Oke. Rahmi sudah gabung ya. Anissa Farhan, Tania Safitri, Janet Zain, Siri. Oke. Baik, kita mulai. Ya, upaya menenangkan pikiran dengan rekreasi, berpikir positif, termasuk kategori perilaku cerdik, yaitu kelola stres. Yuk, healing ya. Jalan-jalan, rekreasi. Oke, untuk saat ini, Dian masih memimpin, Anggun di nomor 2. Pertanyaan terakhir. Ya, di bawah ini yang bukan merupakan mendapatkan istirahat yang cukup ya, bukan manfaatnya, yang merupakan bagian dari perilaku cerdik, yaitu menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. Oke, kita lihat podiumnya. Ya. Oke, yang ketiga Andi Husna, selamat. Yang kedua Nabila. Yang pertama Dian. Selamat ya yang pertama. Oke, seru ya. Ya, kita review sejenak sebelum mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Apa saja sih yang kita bahas ya? Ada yang mau kasih tahu apa itu Posbindu PTM? Silahkan. Apa itu Posbindunya? Siapa sasarannya? Boleh. Dapat nilai tambah kalau boleh dicatat. Nilai tambah yang sesungguhnya. Ya, aktif sih Posbindu PTM. Ya, silakan. Silakan Fatma. Jadi Posbindu itu singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, yang mana kegiatan ini pengendalian faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat.
sasarannya yaitu masyarakat sehat, masyarakat beresiko, serta masyarakat usia 15 tahun ke atas yang mungkin sakit atau memiliki resiko PTM. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Betul sekali ya. Terima kasih Fatma, bagus sekali jawabannya. Ya, apa itu Posbindu PTM dan sasarannya adalah masyarakat usia 15 tahun ke atas ya, betul tadi, yang dalam keadaan sehat, beresiko ataupun sakit. Nah, juga itu untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat ya. Jadi kadernya juga adalah dari masyarakat. Betul. Terima kasih Fatma. Kemudian tadi ada tentang cerdik. Apa sih cerdik? Ya, perilaku cerdik untuk Posbindu PTM, silakan kita review. Yuk. Ada yang memberikan pendapatnya, silakan. Ya, silakan Andi Husna. Cerdik itu C-nya cek kesehatan secara berkala, E. enyahkan asap rokok, R. rajin aktivitas fisik, D. diet sehat dan kalori seimbang, I. istirahat yang cukup, dan K. kelola stres. Ya, betul ya. Tadi diet sehat dan gizi seimbang ya. Oke, terima kasih. Jadi cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, olahraga, ada diet sehat dan gizi seimbang ya, kemudian adanya asap rokok tadi sudah, kemudian istirahat yang cukup dan juga kelola stres ya. Betul ya. Jadi itu juga kegiatan perilaku cerdik cegah PTM. Baik, demikian tadi sudah kita bahas tentang Posbindu PTM dan aplikasinya. Tugasnya silakan dicatat, boleh ya. Tugasnya ini adalah silakan adik-adik buat ya. Bentar ya, saya lihat dulu tugasnya. Oke. Jadi mereview tugas case study ya. Case study minggu depan dikumpul, dikerjakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Itu mereview kegiatan pelatihan kader Posbindu PTM terintegrasi Posyandu Lansia. Ya, jadi karena tadi sudah ada pembaharuan Posbindu Lansia itu, Posbindu PTM itu dikolaborasikan, diintegrasikan dengan Posyandu Lansia, ya, menurut Kemenkes 2021. Silakan adik-adik review kegiatan pelatihan Posbindu PTM terintegrasi Posyandu Lansia, ya, dan juga buat rencana kegiatan pembentukan Posbindu PTM di kampus, ya, berdasarkan kelompok masing-masingnya. Jadi silakan buat rencana kegiatan pembentukan Posbindu PTM. Karena tadi kan bisa nih ya pelaksanaan PTM itu, Posbindu PTM itu di kampus juga boleh. Jadi silakan adik-adik secara kelompok diskusikan dan buat rencana kegiatan pembentukan Posbindu PTM di kampus. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan so far? Ya, untuk materi selanjutnya kita akan adakan ujian akhir semester ya. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan, maka adik-adik silakan mempersiapkan ya materinya dari awal sampai akhir, dan penilaian untuk akan dilakukan sesuai dengan RPS ya, dari segi keaktifan, dari segi juga UTS, UAS ya, kemudian juga tugas berbentuk presentasi yang sudah juga di pertemuan sebelumnya dilakukan penilaian. Jadi nilainya sudah sesuai juga. Itu saja. Baik, kalau tidak ada yang bertanyakan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, Bu.